Salah satu sumber cuan di pasar modal adalah dengan berinvestasi atau kita juga bisa melakukan trading pada saham yang melakukan IPO. Kenapa? Karena masih punya banyak kesempatan untuk mendapatkan kenaikan harga baik pada saat short term maupun long term. Tapi ingat ya, harus hati-hati karena juga bisa jadi jebakan kalau kita FOMO tanpa analisa. Akhirnya kita bisa nyangkut deh ya. Nah, di video ini saya bahas gimana caranya menganalisis IPO ya, menganalisis saham yang IPO dengan benar. Apa yang harus dicek di prospektus, gimana caranya melihat fundamentalnya, dan apa yang harus diperhatikan supaya nggak kena jebakan IPO. Sebelum kita bahas lebih dalam, teman HR bisa like, komen, dan juga subscribe channel ini jika merasa dapat manfaatnya. Mari kita bahas. Nah, apa itu saham IPO ya? IPO sendiri singkatan dari Initial Public Offering, yaitu apa sih? Adalah proses di mana ketika sebuah perusahaan ini pertama kali menjual sahamnya ke publik dan tentunya bisa dibeli di Bursa Efek ya, seperti Bursa Efek Indonesia. Alasan perusahaan IPO apa sih? Nah, yang pertama kebanyakan ya, cari modal untuk tambah buat ekspansi perusahaan. Ada juga yang niatnya itulah branding semakin kuat ya, membranding dan akhirnya kredibilitas lebih tinggi di pasar, lebih naik gitu ya. Dan ada juga yang menjadikan exit strategi untuk investor awal. Misalnya apa? Ini perusahaan udah cukup tua, udah cukup ini, sudah beranak pinak bahkan ya. Nah, akhirnya akan memberikan warisan. Ada juga loh yang lewat IPO ini juga. Nah, yang keempat adalah mengukuhkan hubungan yang dekat dengan pemberi pinjaman. Nah, karena perusahaan yang belum IPO tidak mungkin mempublikasikan laporan keuangan, maka kita bisa cek dari prospektusnya. Artinya, kita ketika beli IPO, kita bisa cek prospektusnya dari perusahaan tersebut. Dan prospektus itu dokumen yang apa yang kita harus lihat, di mana yang kita lihat. Nah, jadi prospektus itu adalah dokumen wajib yang berisi informasi detail tentang perusahaan yang IPO. Nah, ini bisa diakses loh di website Bursa Efek atau website dari perusahaan-perusahaan TBK tersebut ya. Nah, jadi ini bagian yang menarik, di mana semuanya akan dibahas lebih panjang yang ada di dalam prospektus. Biasanya itu bisa cukup tebal ya kalau kita itu dalam bentuk buku, tapi kalau dalam bentuk misalnya digital ya, PDF gitu, bisa jadi ada yang sampai 100 bahkan 200, bahkan saya pernah baca sampai 500 lembar halaman. Walaupun dokumen itu tebal begitu banyaknya, tapi sebenarnya kita kalau mau bisa fokus kepada bagian-bagian tertentu, enggak semua. Karena di situ ada catatan dari lembaga penunjang sama lembaga profesi, jadi kesannya banyak. Tujuan IPO itu sebenarnya buat apa sih mereka? Nah, tentu yang tadi saya utarakan di depan adalah buat ekspansi atau bayar utang. Penggunaan dana hasil IPO juga bisa untuk menjadi salah satu yang penting untuk diperhatikan. Kenapa? Sebab sebagai investor kita berharap perusahaan itu dapat berkembang lebih pesat dengan ekspansi atau proyek-proyek yang sudah ada di depan mata. Maka ketika dia mendapatkan dana IPO, dana segar, ini dia bisa berkembang misalnya ekspansi atau melanjutkan produktivitasnya. Sehingga rencana penggunaan dana IPO sebagai dana non-produktif seperti refinancing perlu menjadi perhatian khusus. Industri dan bisnis model bagi perusahaan yang IPO. Menganalisis industri dan bisnis model perusahaan adalah langkah pertama yang perlu dilakukan oleh investor atau analis ya. Kondisi, isu, rumors, dan hal-hal lain yang berada pada industri emiten terkait akan menjadi katalis fundamental yang bisa berkaitan ke kondisi keuangan emiten tersebut di depan. Sedangkan analis model bisnis emiten secara khusus juga tidak akan kalah penting untuk melihat posisi emiten dalam industri dan profil bisnisnya. Datanya kita bisa cek di website perusahaan maupun di prospektus pada bagian kegiatan usaha, kecenderungan, dan prospek usaha. Kemudian kita masuk ke resiko bisnis. Apa tantangan yang bisa bikin harga saham turun? Nah, ini bisa kita analisis juga dari model bisnis yang sudah kita coba cari tahu ya, terutama tadi pada kompetitor yang dia sudah masuk dan melantai di bursa lebih awal. Nah, siapa saja yang akan menjadi kompetitornya? Nah, ini resiko bisnis apa yang dialami oleh kompetitor bisnisnya
dan lain sebagainya. Di prospektus kita bisa cek juga di bagian faktor resiko. Profitabilitas perusahaan. Karena kita sulit mengakses laporan keuangan perusahaan, karena pada saat itu dia baru IPO, tapi kita tetap bisa melihat datanya di prospektus. Biasanya ini ada di bagian ikhtisar data keuangan penting. Perlu diperhatikan untuk membandingkan antara posisi keuangan sebelum dan setelah IPO. Kenapa? Karena akan ada perbedaan terutama terkait permodalan seperti nilai modal dan juga jumlah saham. Jangan kita hanya membandingkan secara time series, tapi juga kita membandingkan perusahaan ini dengan perusahaan yang lain gitu, yang sejenis tentunya. Selain melihat dari valuasinya, saham IPO yang cukup menarik untuk dikoleksi adalah saham yang memberikan bonus warrant. Kadang-kadang pada saat IPO itu juga ada bonusnya tuh, warrant. Nah, sejumlah emiten memang kerap membagikan bonus warrant secara gratis kepada investornya. Ini sebagai apa ya? Sebagai iming-iming gitu ya, atau pemanis ya. Hampir sama seperti right. Nah, ini warrant juga merupakan hak bagi investor untuk menebus menjadi saham. Bedanya, right itu memiliki masa berlaku yang lebih singkat, yaitu kurang dalam 1 minggu. Sementara warrant itu bisa berlaku untuk jangka waktu yang lebih panjang. Terakhir, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan harus cukup jeli sebelum kita membeli saham. Yang pertama, kira-kira yang kita beli sahamnya di lock up nggak? Artinya dikunci. Ini harus dipikirin, kadang-kadang ini juga bermasalah. Jika kita dapat saham yang kayak gini, ya kita harus tahu apakah dana kita ini untuk jangka panjang atau jangka pendek. Kalau jangka pendek, ya jangan membeli saham yang di lock up gitu, dikunci, jangan. Kedua, harus juga melihat underwriter-nya. Siapa sih underwriter itu? Underwriter adalah penjamin emisi. Nah, ini biasanya dalam bentuk sekuritas, dan biasanya ada broker-broker atau perusahaan sekuritas tertentu yang memang menjadi underwriter, dan kalau bisa pilih yang terpercaya dan yang sudah berpengalaman. Nah, itu bisa di googling ya. Dan yang ketiga juga harus kita melihat market sentiment. Jika pasar masih bearish, masih sebagian besar saham mengalami penurunan, kenapa juga kita beli saham IPO? Lebih baik beli saham yang sudah eksis, dan apalagi kalau dia diskonnya lebih besar. Kesimpulannya, oke nggak sih kita beli saham IPO? Sebenarnya oke aja ya kalau kita beli saham IPO, asalkan kita tahu ya, kita mampu memperhatikan prospektusnya, kita bisa menganalisis emiten tersebut secara fundamental. Karena kalau technical nggak bisa ya, datanya masih kecil banget, dan juga pertimbangkan risikonya. Nah, tapi juga kita harus melihat 5 tahun ke belakang. Jadi kalau cuma 3 tahun kadang-kadang kurang, tapi kalau kita punya data yang 5 tahun, itu tentu lebih bagus banget ya. Namun saat ini kita melihat juga banyak saham-saham yang go public atau IPO, ini banyak nggak bagus ya. Artinya kok kita melihat teman-teman kita yang beli saham IPO itu terkena ya. Ada mungkin dalam 3 tahun terakhir ini ada 200-an emiten lebih ya. Nah, bagaimana nih teman HR memandang ini, melihat ini? Pernah nggak sih kalian ini membeli saham IPO dan sukses? Atau sebaliknya ya, malah nyangkut yang nggak menarik jadinya? Coba ya, share pengalaman teman HR di kolom komentar ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe supaya nggak ketinggalan video edukasi saham lainnya.